Rian Oksafati salah satu sosok anak autis siswa sekolah luar biasa SLB Negeri Sekayu, Musi Banyuasin. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, Rian tidaklah masuk kategori anak berkebutuhan khusus, tapi sudah menjelma menjadi anak autis berkelebihan khusus. Rian lahir di Palembang pada awal tahun 2008. Sejak SD hingga SMA mengenyam pendidikan di SLB Negeri Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Meski sejak lahir menderita autis, namun Rian memiliki kemampuan mengoperasikan berbagai program komputer, seperti program Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Cool Edit Pro termasuk video editing. Selain menguasai teknologi informasi atau IT, Rian anak autis ini juga menguasai bahasa Inggris dan hafal beberapa juz Al-Quranul Karim. Di tengah kondisi yang dimiliki, Rian ternyata juga memiliki kemampuan mengetik bahasa Arab tanpa menggunakan Windows Arabic. Inilah yang menjadi dasar bagi Rian untuk menulis buku Iqra menggunakan bahasa isyarat. Saat ini Rian sudah menyelesaikan pengerjaan 4 jilid buku Iqra berbahasa isyarat. Di rumah, Rian setiap hari bangun pagi meski terkadang harus dibangunkan oleh orang tuanya. Ini tidak lepas dari keaktifannya memainkan laptop terkadang hingga larut malam di luar kontrol dari ibu atau ayahnya. Ini sudah keseharian Rian, sama dengan apa yang dilakukan anak sebayanya saat ini. Sejak kecil Rian sudah terbiasa menunaikan sholat 5 waktu, baik sendiri maupun bersama keluarga. Apalagi sejak ia bisa membaca Al-Quran, sholat menjadi kewajiban yang nyaris tak pernah ditinggalkannya. Di dalam keluarga, Rian telah menjadi salah satu dari 2 buah hati yang sangat disayang. Apalagi setelah diketahui Rian sejak bayi memiliki kekurangan secara fisik berupa autis, tidak menjadi penghalang bagi Ibu Linda untuk mengasuh dan mendidik Rian sama seperti Nadia, anak bungsunya. Kakak Rian di rumah suka bermain sama saya. Dan kakak Rian suka mengajarkan saya baca Iqra, ayat Al-Fatihah, ayat kursi. Bahkan rasa bangga terpancar dari wajah ibu separuh baya ini melihat kemampuan luar biasa yang diperlihatkan Rian beberapa waktu terakhir. Rian telah menjadi aset berharga dalam keluarga yang sangat berbeda dengan anak lain di sekitar rumahnya.
pertama pas masih bayi seperti anak-anak yang lain, kedua pas sudah mulai bisa jalan udah mulai kelihatan suka nggak diem, jalan sana kemari. Dari situlah kita curiga kenapa dia suka jalan-jalan nggak diem. Terus kita tanya-tanya, kita bawa ke dokter juga. Dari situ sering tiap bulan kontrol ke rumah sakit, berobat. Perasaan saya pas setelah tahu ya ada rasa sedih, campur aduk lah. Kalau pagi ya sudah main laptop, main sama adiknya, jalan-jalan di dalam rumah inilah. Berbagai kemampuan yang dikuasai serta penghargaan yang didapat Rian menjadi anugerah terbesar yang dirasakan seluruh anggota keluarga. Sama seperti anak sebayanya setiap hari, jelang ke sekolah Rian menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari pakaian hingga laptop kesayangannya. Tak ketinggalan handphone genggam yang tak pernah jauh dari sisinya. Meski tidak terlalu suka kumpul bersama keluarga, namun Rian menyempatkan sarapan bersama ibunya. Ibu adalah inspirasi bagi dirinya yang selalu memperhatikan dan melengkapi kebutuhannya. Di sekolah dia agak suka main sendiri, kurang bergaul. Kalau di rumah kadang-kadang main sama adiknya, kadang-kadang main sendiri. Sukanya kadang ya susah dibilangin, suka ya kadang sedih karena sudah kadang berpikir juga di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Sepintas lalu Rian tidak ada beda dengan anak lainnya di sekolah luar biasa atau SLB Negeri Sekayu Musi Banyuasin. Dengan gayanya yang acuh, ia melangkah santai menuju halaman sekolah di SMA SLB ini. Sesekali ia menoleh dan menjawab sapaan teman-temannya, selanjutnya pergi menuju ruang kelasnya. Semua tahu itulah keseharian Rian. Tanggal lahirnya pun sama, 18 Oktober. Yang paling ia suka jika sudah bertemu dengan Daniel yang mahir memainkan organ. Kolaborasi keduanya terlihat jelas. Keduanya saling mengisi. Menurut pengakuan beberapa guru, mereka berdua ini terlihat saling membutuhkan, menampilkan keahlian masing-masing yang saling melengkapi. Dari pertemuan ini menjadi inspirasi terbesar bagi Rian untuk bisa berekspresi di laptop kesayangannya. Pertama adalah pihak sekolah memberikan atau memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti Rian. Rian pada dasarnya ini memiliki potensi di dalam dua bidang kecerdasan. Satu di bidang IT, yang kedua adalah tentang
pembacaan ayat suci Al-Quran atau boleh dikatakan seorang hafiz, mereka memerlukan sarana untuk mengembangkan yang terkait dengan potensinya itu. Di samping Al-Quran juga, Rian memiliki potensi bidang IT dalam hal masalah desain grafis. Oleh karenanya, sekolah memberikan fasilitasi berupa laptop atau sarananya untuk mengembangkan potensi tersebut. Penanganan anak autis sebetulnya butuh perlakuan khusus dengan sekolah dan sistem pendidikan tersendiri. Namun di balik keterbatasan yang dimiliki, SLB Negeri Sekayu mampu mendidik Rian dan anak berkebutuhan khusus lainnya mampu menjadi anak berkelebihan khusus. Dengan sikap guru yang sabar, tulus, serta memperlakukan anak autis dengan lebih bijak, telah menjadikan Rian makin percaya diri. Pahami emosinya, karena bagaimanapun anak autis memiliki perasaan yang peka. Rian dan anak autis lainnya bisa sangat peka, namun juga tidak punya empati sama sekali. Dengan tidak memahami emosi, tidak berempati atas emosi anak autis, konsep dirinya akan jatuh. Ini yang patut menjadi perhatian para guru, orang tua, dan lingkungannya. Bagi SLB Negeri Sekayu Musi Banyuasin, semua yang dibutuhkan siswa didik termasuk Rian difasilitasi sesuai kemampuan. Keberhasilan mendidik dan membina Rian menjadi motivasi tersendiri dalam menjadikan Rian-Rian lainnya. Dari pihak sekolah dengan prestasi Rian, ya itulah makanya saya punya mimpi dari dulu, barang siapapun atau anak siapapun anak itu yang memperoleh prestasi, memiliki prestasi yang tinggi, saya ingin mengibarkan anak-anak berkebutuhan khusus ini khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga potensi-potensi anak ini bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun beranggapan bahwa yang selama ini dipandang bahwa anak berkebutuhan khusus ini hanya kemampuannya sebatas yang mereka harapkan, yang mereka pandang ternyata potensi-potensinya itu yang sangat luar biasa. Kita memperkenalkannya kepada masyarakat dengan potensi-potensi yang menonjol bagi anak itu sendiri. Untuk teman-teman yang mempunyai anak autis, yang jelas tantangan yang pertama yang dihadapi, kita harus cek emosi kita dulu. Itu yang paling utama. Karena anak autis ini pembelajarannya dia akan mengeluarkan emosinya lebih tinggi, dan kita harus lebih bersabar untuk menghadapinya. Dan harus ditangani sesuai dengan kebutuhan anak. Seumpamanya seperti Rian ini membutuhkan pembelajaran yang menggunakan media seperti laptop ataupun media yang lain. Jadi kita membelajarnya harus menggunakan demikian.
Untuk motivasi kita dari sekolah ini khususnya kepada orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus ini, tetap harus menerima apa ada keberadaannya anak kita ini, dan kita yakin bahwa anak-anak kita ini di samping memiliki hambatan yang belum termonitor oleh kita atau terlihat oleh kita, sewaktu-waktu akan ada potensi yang muncul dan menunjukkan prestasi-prestasi di balik keunikan anak-anak itu. Oleh karenanya, sekolah atau pihak sekolah memberikan support kepada orang tua agar selalu menerima atau memberikan motivasi kepada anaknya agar istilahnya tidak lagi menutupi terhadap anak ini, dan lebih utamanya itu memberikan motivasi atau support kepada anaknya agar anak itu sendiri bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh kita. Rian kini tumbuh dan terus menjalani aktivitasnya di sekolah bersama teman-temannya dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, mereka bisa menyalurkan dan menggali bakat yang dimiliki meski dengan sarana dan prasarana sekolah yang dimiliki. Mereka bisa menulis, membaca, serta membuat beragam jenis keterampilan yang dijalani dengan tekun. Mereka diajari, dibimbing, dan diasuh sesuai kemampuan para guru di SLB Negeri Sekayu ini. Suka duka belajar mengajar anak autis. Kebetulan saya ini masih juga honor ya. Untuk secara materi itu yang pertama. Suka dukanya begitu. Kurang lebih kalau senangnya ya senang dengan keadaan anak-anak yang demikian, membagi emosi. Kalau kita lagi sejenis pil semangat untuk kita dalam menghadapi kehidupan begitu. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Sumatera Selatan mengapresiasi kemampuan dan kelebihan pada diri Rian. Karya cipta Rian berupa buku Iqra berbahasa isyarat tentunya sangat membantu teman-teman untuk bisa belajar bahasa Arab dan mengaji. Bahkan menjadi pembaca Al-Quran terbaik untuk sesama disabel. Si Rian ini adalah aset bagi kita, apalagi dia bisa membuat media pembelajaran untuk metode Iqra tingkat SMA, SLB ini. Jadi anak-anak ini bisa mengikuti ya, karena metode ini jangankan siswa, guru pun agak susah mencari ini.
Ini sepertinya ada mujizat dari Maha Kuasa mendapatkan ini, dan metode ini, media ini bisa dipergunakan oleh pembelajaran, oleh guru dan siswa yang lain, bukan hanya untuk di Sumsel saja, bahkan kita support untuk ke tingkat nasional. Jadi bagaimana upayanya ini nanti kami pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung ini, insya Allah mendukung sepenuhnya. Bahkan ini nanti akan kami laporkan juga kepada Bapak Kepala Daerah, karena Bapak Kepala Daerah sangat menyupport apalagi yang kegiatan-kegiatan anak-anak autis ini. Rian masih butuh dukungan untuk bisa mengasah kemampuannya serta dijaga agar tidak salah langkah. Rian perlu terus dibimbing untuk bisa menyelesaikan keinginannya, menyelesaikan buku Iqra berbahasa isyarat, serta berbagai program yang dijalaninya hingga tuntas.